pertama kali Mas Dani nyentuh dunia drifting tuh gimana sih? Oke, so jadi waktu itu aku emang suka drifting tuh dari SMA, baru masuk SMA. Cuma aku sebelumnya suka mobil tuh dari SMP. Nah, dan kebetulan tuh waktu itu pas aku growing up tuh di SMP SMA itu tuh lagi musim-musim itu Fast and Furious. Terus waktu itu ada video-video dari Jepang tuh namanya Hashiri ya. Coba deh kamu browsing Hashiri ya. Wah tuh video keren banget. Itu tuh lebih kayak dokumenter Jepang. Makanya ini yang bikin, kayak kamu waktu itu waktu itu di J99 pernah posting fotoku kan, kenapa sih Mas ini dari dulu mobilnya JDM mulu gitu. Iya benar. Dan ya makanya itu tuh aku growing up waktu itu nonton video-video seperti Hashiria, itu tuh kayak dokumenter culture mobil di Jepang, di mana mereka pada pakai mobil-mobil JDM kayak Silvia, Supra, Skyline dan lain-lain. Dan aku tuh ngeliat budaya sana tuh wah keren banget sih, dan gue pengen satu-satu bisa ngerasain itu, dan makanya begitu. Nah aku mungkin ada keberuntungan sedikit aja. Jadi aku waktu SMA kebetulan dibeliin mobil sama papaku. Gitu malah ini sempat Honda Civic pertama kali. Habis itu cuman aku ngeliat tuh dan nah pas aku SMA itu lagi musimnya film Tokyo Drift. Tokyo Drift dan Initial D itu lagi rame-rame, dan dari situ aku baru mulai suka drifting tuh. Jadi sebelumnya emang lebih suka JDM aja, kayak bukan ke drifting ya, cuma pas SMA nya baru ke drifting. Dan akhirnya di situ sempat dapat tawaran, dapat info sih, kayak ini ada mobil JDM, dan waktu itu mobilnya Lexus ES 200 atau yang terkenal dengan Toyota Altima. Nah akhirnya dari Civic itu dijual, gantilah ke ini gitu. Nah dari situ belum juga main ke drifting, cuma suka doang. Karena waktu itu tuh aku SMA tuh sekitar tahun 2005 ya, sekitar 2005-an. 2005 aku masih SD kelas 1. Jauh ya umur kita ya. Udah masa disebut ya. Makanya aku waktu SMA sekitar 2005-an ya kan. Nah waktu itu aku SMA di Bakti Mulia 400 di BM. Nah waktu itu anak-anak Selatan bagi banyak, nggak Selatan doang sih, banyak deh yang kayak musim klub-klub mobil. Nah waktu itu aku join tuh klub mobil namanya Banco, pernah denger ya? Banco? Iya, ada klub mobil Banco namanya. Duh, nggak tahu. Itu 2000 berapa Mas? Iya, zaman saat itulah. Tahu nggak kepanjangan Banco apa? Apa tuh? Bandar, udah nggak usah sebut. Bandar waktu itu sempat denger sih gitu, cuma nggak tahu ya aslinya apa ya. Cuma waktu itu anak-anak ngomongnya kayak gitu. Oke, otak gue traveling. Terus gimana lagi? Cuman dulu pas masuk di Banco itu kita punya slogannya keren. Apa tuh? Bukan slogan sih, bahasanya apa ya. Jadi waktu itu ini selalu gitu kata-kata soalnya keren deh sih, kayak kita sih bukan anak gaul, tapi anak gaul mana yang nggak tahu kita. Buset. Gila sih. Oh baru pede enggak ya? udah. Kalau zaman sekarang kayak cringe. Enggak sih, enggak cringe itu. Tapi emang terkenal sih Mas Dani, bener enggak? Siapa yang terkenal? Mas Dani. Emang iya? Ih. Oke, coba. Kamu pertama kali tahu aku kapan? Kamu bilang aku terkenal berarti harusnya tahu. Pertama kali tahu pas masuk kelas. Berarti terkenal apanya, Din? Terkenal pembalap. Ya mungkin beberapa ya. Ya mungkin iya bisa jadi. Terus dari situ mulai suka nonton Tokyo Drift, akhirnya terus mulai suka drifting, ganti mobil. Terus mulai latihan driftingnya tuh driftingnya. Nah waktu itu dulu belum ada Instagram, dulu ada satu forum kayak Kaskus gitu namanya modifikasi.com. Dulu tuh hampir semua anak mobil tuh pasti main itu. Nah di situ tuh kita dulu ada di forum tuh kita bisa kayak mamerin mobil kita, kayak ini speknya ini, terus ada juga yang diskusiin kayak balap asaf, terus balap apa lagi lah. Terus kebetulan waktu itu di situ di drifting yang rame itu ada namanya Denzen, bahkan Akbar Ais juga dulu, dia namanya Red Quick atau apa gitu aku lupa deh kalau di nama forumnya ya. Terus akhirnya di situ yaudah ngobrol-ngobrol nih di forum, kapan ada drifting gini. Nah dulu tuh aku dari pas punya Altima itu aku belum ikutan drifting, cuman nonton aja lihat. Terus akhirnya mereka tuh yang awal-awalnya mulai drifting di Pondok Indah Mall di perempatan PIM. Dulu nama klubnya Drift Inc. Di PIM. Tahu nggak PIM di mana? Ini PIM kan. Di Pondok Indah Mall. Ya kan? itu di situ ada perempatan lampu merah, di persis di perempatan lampu merah itu. Ini sering macet. Iya, cuman dulu iya di macet. Nah, cuman dulu belum begitu macet ya, dan dulu tuh setahu anak-anak drifting itu yang pertama kali main di sana, dan aku DM Dean, Akbar dan lain-lain. Terus dulu bahasanya apa ya, bukan DM, pokoknya yang ngobrol di forum deh.
Akhirnya udah terus aku datang nontonin mereka, terus nyamperin ngobrol-ngobrol. Terus yaudah terus kebetulan dan akhirnya aku kepengen banget tuh, aku suka banget ngeliat drifting di situ. Terus akhirnya aku pelan-pelan modifikasi si Altis aku itu supaya bisa drifting. Nah, yang pertama kali aku lakukan adalah apa? Kan kamu udah belajar drifting. Garden, Iya, betul. gelas. Enggak dong, dulu beli LSD pertama kali. Oh, dulu oke. belum tahu las-lasan. Tahunya yang proper, harus beli LSD ya, ada akhirnya beli LSD. Dulu tuh kalau anak setan pasti tahu tuh nama bengkelnya Kiara Autotech di Fatmawati. Dulu aku datang ke sana, mau beli tinggal sana, dipasangin LSD. LSD order ya. Di sana dipasangin, yaudah deh terus cobain drifting. Sorry kebalik. Bukan LSD dulu, cuman aku waktu itu kebetulan punya teman nih. Jadi nih kan mungkin nih kalau anak-anak mobil ini pada tahu ada namanya Owis. Dia tuh dulu suka yang masukin half cut. Lu kan main mobil juga, tahu Owis nggak? Nah iya, dia tuh dulu suka masukin half cut. Bukan gue dan Owis sama orang. Dulu aku belum ada niat ke drifting, cuman gara-gara suka mobil JDM. Akhirnya tau lah 2JZ dan lain-lain, turbo 3000 cc, suara yang cis, bukan apa kalau bilang peong. Suara turbo bukan Caranya peong. yang cis ya, bukan yang meow-meow ya. Jadi suaranya tuh cis ya, bukan meong-meong Din. Iya. terus. Oke, jadi waktu itu yang pertama kali aku modif tuh dari si Altis aku itu. Nah ini ganti mesin, waktu itu ganti mesin 2JZ dan itu tuh beli itu dari mungkin ini orang cukup terkenal sih dulu, namanya Ois. Nah dia tuh suka masukin spare part atau half cut. Nah aku kenal Ois tuh dari sahabatku waktu SMA, namanya Abi atau panggilannya Borat. Nah pakai dia ngelain aku ke Ois. Hah? Bukan Borat. Bukan. Bukan Borat. Tahu Borat nggak? Apa tuh? Ada film Borat, tahu nggak? Aduh kamu kurang gaul nih, cari di ntar filmnya namanya kurang Borat, gaul. nanti nonton deh. Sedih banget dibilang kurang gaul. terus tapi emang oke, lanjut. Iya dah. Iya dah, pakai ada film yang penting sih Boratnya. Iya dah, pakai ada filmnya Borat, dari kamu coba nontonin. Nah si sahabat kita namanya Abi, dia mirip banget sama Borat. Nah dia ngenalin aku ke Ois dan akhirnya aku beli waktu itu half cut itu potongan mesinnya Toyota Aristo, mesinnya 2JZ sama kayak Supra itu tahun 2007-an tuh pas aku baru kuliah. Nah itu dulu beli harga 23 juta. Sekarang tau gak harga mesin 2JZ berapa? Mesinnya doang ya. Mesinnya doang tuh sekarang sampai 70 juta. Dulu aku beli 23 juta, udah dapat half cut, tapi gearboxnya matic ya. Yang diambil juga cuma mesinnya doang sih. Oke, intermezzo lanjut. Jadi habis itu nah kebetulan waktu itu yang tadi kan ngobrol di Modcom, ketemu ada komunitas drifting namanya Drifting. Itu sih ada Denzen, salah satu Akbar Rais, ada Mveno juga, dulu tuh ada Lutfi Reza juga, makanya mereka dulu legend-legendnya drifting deh, yang pertama kali drifting di Pondok Indah. Akhirnya aku DM mereka, ngobrol, akhirnya ketemuan. Ya udah semenjak dari situ jadi tahu drifting tuh harusnya kayak gini-gini, dan akhirnya beli si LSD itu di Kiara Autotech di Fatmawati, pasang itu LSD. Udah akhirnya ikutan mereka main-main, Langsung nyobain gitu di tempat. langsung nyobain habis pasang. Nah dulu bedanya kalau sekarang kan Andini bisa ikut Jazz 99 XR buat belajar drifting, mobil disediain, pengajar disediain, semua disediain kan. Dulu aku belajar tuh nanya-nanya teman-teman, ya gimana sih cara drifting gitu, terus nonton YouTube juga, nonton ya pokoknya main game juga gimana sih cara drifting. Terus akhirnya di perempatan Pim waktu itu aku nyobain tuh iseng, ternyata bener ya setelah aku pelajarin gitu. Yang bener sih kamu bilang, pokoknya kalau ada tekad ada kemauan pasti bisa. Makanya aku waktu itu kemauanku pengen bisa drifting, aku cari tahu deh gimana pun itu caranya, akhirnya dapat ilmunya dan akhirnya pasti cobain bisa gitu. Nah makanya kalau sekarang kalian nggak perlu repot-repot kayak aku dulu, mungkin bisa datang iklan lagi, bisa datang ke Jasa Masyarakat belajar drifting pasti bisa. Oke, jadi beda banget ya sebenarnya nih kalau misalnya Mas Denny ngerasain dari Mas Denny belajar autodidak sama kalau misalnya di Jasa XR tuh kan udah pasti teorinya udah dapet nih ya kan, yang bener tuh profesionalnya gimana itu beda jauh sebetulnya. Betul belajar. Ini bukannya mau promosi atau apa ya, cuman iya dulu aku cari tahu sendiri kan, ngeraba-raba sendiri, nyoba-nyoba sendiri, dan itu tuh takes time banget buat udah bisa dapetin itu semua. Dan bahkan aku sampai bisa dapat donat yang bagus sama bisa bikin angka 8 tuh benar-benar basic dari drifting. Itu cukup lama aku belajar ya gitu. Dan karena yang pertama fasilitasnya kurang mendukung, nggak ada sarana buat latihan, terus ya mobil kurang proper. Nah cuman kan pas di sini ya buktinya kan Andini pertama kali ikut kan sempat bisa donat, cuma angka 8-nya masih perlu adaptasi kan. Gitu aja dalam sehari, bahkan kamu cuma 2 kali latihan langsung bisa gitu. Latihan pakai mobil beneran ya di samping simulator gitu. Jadi ya dulu mungkin buat kita agak susah karena dulu kita harus colong-colongan di jalanan, harus cari jalan yang sepi. Tapi sekarang kan udah banyak tempat buat latihan drifting. Iya sih, salah satunya di BSD ini sih. Iya betul, di BSD di Edu Town Arena ini. Sama nanti di Karawaci bentar lagi juga bisa pakai buat latihan drifting. Yoi. Kita lagi bikin sirkuit loh. Oh ya? Kapan tuh jadi kira-kira? Insya Allah bulan Maret sih jadi, cuman
kita akan launching buat di public tuh abis lebaran lah, abis puasa. Mantap. Cuma nanti puasa kita rencana mau bikin event nih, Puasa event? ngabuburit. Oh. Ngabuburit Gimana drifting. tuh konsepnya? Iya, jadi ngabuburit tahu kan? Iya tahu. Tapi ini ngabuburit itu drifting. Jadi gimana? Ya jadi Mas Dani keliling drifting gitu. Nggak keliling. Kan ngabuburit Iya, keliling ngabuburit- biasanya ngabuburit orang tuh- nyari ngabuburit- jajan. Definisi ngabuburit tahu sih? Nyari jajan keluar sore-sore. Emang Bener iya ya? gak sih? Ya berarti kalau misalnya Ngabuburit. ngabubudrift Jalan-jalan lu sama drifting jalan-jalan gitu. sama drifting sama beli cimol buat buka puasa, beli sop buah gitu. Ya, pakai konsepnya sih gitu. Pakai konsepnya ya udah kita nggak buang waktu nunggu sampai waktu buka puasa, tapi kita sambil drifting. Cuman di situ kalau sampai latihan ya, gitu. tapi gitu. ya pada kenyataannya sih beberapa banyak yang batal sih. Ya pasti lah itu capek banget. Iya. Ya kan? Ya cuman kalau emang yang kuat sih, yang agamanya juga kuat, lanjut. Pasti lanjut lah Lanjut. ya. Yang penting Oh iya, karena kita bisa ngabuburit. Kenapa? Nah ya, aku waktu itu termasuk salah satu yang berhasil kuat gak? Oke, salah satu yang berhasil kuat bertahan sampai buka puasa. Nah itu rasanya tuh enak banget, Din. apa tuh? Ini gua kalau ngomong sama Mas Dani itu pasti kacau banget sih. Gak pernah lurus gitu. Bentar. Oke, iya, Oke. oke. Jadi waktu itu tahan tuh puasa, akhirnya pas buka puasa tuh rasanya tuh bener-bener kayak mencapai suatu kemenangan banget gitu. Kayak wah gue udah Gue bertahan berhasil, puasa, gitu. gue drifting lagi puasa, panas-panasan, capek-capek. Tapi pas buka puasa tuh kayak rame-rame sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, sama komunitas drifting buka bersama tuh seru aja gitu. Enak banget rasanya, lu kayak puasa. Kayak lega gitu. Iya betul. Oh my god. Iya betul. Makanya nanti kalau yang udah punya mobil drifting ikutan deh. Makanya follow Instagram kita ya. Mungkin ntar tunggu infonya, nanti ikutin acara ngabuburit drift kita. Terus kalau belum punya mobil drifting, cuman pengen merasakan keseruannya, datang aja, datang ke acara ngabuburit drift ini kan. Nah dari situ makanya pakai ini Andrin ya, yang banyak aku nggak kecewa sih. Cuma maksudnya kayak sekarang kan drifting udah mulai naik nih, terus banyak anak baru. Cuma mereka tuh nggak mau berbaur sama yang lain-lain, sama senior lah. Ya Belum. gue nggak menganggap diri gue senior ya, cuma maksudnya ya lumayan cukup lama sih. Cuman maksudnya intinya ya udah kita datang aja ngobrol, sharing sama-sama, kan kita sama-sama satu komunitas dan kita pengen seru-seruan bareng kan. Ya jadi ntar pas lagi ada ngabuburit drift, datang ngobrol, nanya-nanya. Mungkin kalau kalian beruntung kalian bisa diajak drifting juga sama para drifter yang nanti akan ngabuburit drift di sana. Jadi sebenarnya drifter lawas ini ya sepuh gitu kan, dari sopan sepuh. Bukan tua ya? Sepuh, bener sepuh sih. Kenapa tuh? Itu welcome banget sebenarnya sama generasi gue gitu kan contohnya. Ya enggak sih? Iyalah banget lah, dan kita tuh kita ya khususnya aku dan mungkin beberapa teman-teman drifter lawas lain ya, kita tuh pengen dunia industri drifting itu semakin maju, semakin besar gitu. Jadi ya kita nggak mau ini semakin pecah. Makanya jadi kalau misalkan kalian yang baru-baru, please banget ngobrol-ngobrol sama kita, dan kita justru senang banget disamperin kalian ya, karena kita tahu oh kalian nih ternyata antusias banget nih di drifting, dan kita pasti selalu saling support gitu. Benar. Gitu kan, kayak kamu baru-baru kan nggak mungkin kayak soto ya, gue drifter baru nih, gue datang gue pengen nyanyiin yang lain-lain nih. Kayak gitu enggak kan? Enggak. Kayak Justru ya kalau misalnya pas datang, nggak misal di sini emang beneran, kalau pas datang ke sini tuh yang gue rasa tuh kayak nyaman gitu, karena gue tahu nih gue di sini tempatnya untuk belajar, jadi bener-bener sharing satu sama lain gitu kan, jadi seru banget gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Apa sih gue dikit-dikit tawa receh banget sih, bener nggak sih? Iya benar iya benar kan? Makanya kita bikin tuh vibe-nya tuh benar-benar yang ada interaksi lah ya. Iya betul. At least jangan diem aja gitu kan. Jadi 2010 ada event kompetisi drifting terbesar yang proper pertama kali. Itu namanya Jack Drift. Waktu itu manggil jurinya tuh salah satu si Tengku Jan Lee itu dari Malaysia, satu lagi ada drifter dari Amerika, Tony Angelo. Jurinya. Nah di situ aku pakai si LTZ aku udah di stikerin hijau. Oh oke. Itu juara pertama kan nggak salah? Iya sebenarnya sih nggak yang pertama sih yang bla 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 drift challenge itu, cuman ini yang paling bergengsi. Kalau itu kan soalnya drift challenge kan lebih ke lebih ke rookie ya. Oke. Kalau ini lebih ke pronya dan ini lebih proper lah. Oh di situ udah pakai roll cage deh, udah pakai racing suit juga, jadi nggak pakai jeans lagi. Oke, udah better lah ya. Terus. Nah terus di situ akhirnya final ketemu si Mimo lagi. Gitu.
nanti masukin ini deh link videonya nih seru. Jadi dari situ ketemu lagi akhirnya final dan aku alhamdulillah juara 1 di situ. Nah, dari situ deh. Nah dari situ akhirnya 2010 tuh pertama setahun itu tuh lagi bangkit-bangkitnya drifting di Jakarta, di Indonesia khususnya di Jakarta. Mungkin waktu itu ya itulah awal mulanya drifting, bangkitnya drifting di The Rise of Drifting in Indonesia. Benar nggak sih? Nggak salah kan? Nanti kan kayaknya buat judul oke nih, The Rise of Drifting in Indonesia. Tapi kemana-mana ada motivasi buka puasa. Banyak deh pokoknya, udah kayak nano-nano ceritanya. Terus Nah, kalau boleh tahu nih, pertama kali kan Palu. Pertama kali kenapa? Pertama kali kan ini waktu Yang pertama kali sebelum itu selalu berkesan. gue salah nih. Jadi apa pertama kali apa, Din? Oke. Waktu itu sempat kan juara 1 tuh, ya Iya. kan? Itu tuh perlu latihan berapa kali sih sebenarnya? Jangankan yang juara deh, sebelum kita masuk ke event aja pasti kan perlu latihan. Biasanya Mas Denny latihan sesering mungkin kah atau Enggak. nggak pernah latihan Dulu tuh kita sama latihan sekali? susah banget, Din. Mau latihan di mana? Serius nggak pernah sama sekali? Bisa dibilang hampir nggak pernah sama sekali. Jarang banget bisa latihan karena ya paling colong-colongan sedikit di jalan, cuman nggak pernah yang Di ini jalan ya, udah pakainya buat generasi sekarang, drifter baru sekarang, jangan drifting di jalan karena itu sangat bahaya dan kalian juga paling hanya mendapatkan action sedikit dan kalian nggak bisa belajar banyak dari situ. Mending sekarang lah belajar yang proper, ada lapangan, ada sarananya, ada lapangannya di Edutan, di Tangerang. Karawaci, di J99 XR. Jadi Iya. mending latihan yang proper dan Sorry. ya mending latihan yang proper lah, udah jangan yang aneh-aneh.